Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, apa kabar hari ini? Sehat ya? Oke, di masa pandemi ini Bapak tetap berharap kalian bisa menjaga kesehatan, tetap di rumah. Kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, tidak usah keluar ya. Kalaupun memang terpaksa harus keluar rumah, silakan pakai masker, jaga jarak, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, sebelum kita mulai, untuk absen hari ini, silakan kalian bisa absen dengan cara WA juga bisa ya, japri WA langsung, absen, kehadiran. Selanjutnya, untuk pembahasan materi kali ini, kalian bisa lihat di monitor di layar masing-masing, yaitu jenis dan fungsi fitur perangkat lunak presentasi. Itu teknik merancang slide. Dalam pembelajaran kali ini, kita nanti akan fokus pada Microsoft PowerPoint. Kita bahas satu-satu ya. Microsoft PowerPoint merupakan software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Microsoft PowerPoint ini juga masih dalam satu paket Microsoft Office. Seperti yang minggu lalu kita bahas, yaitu ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Access, dan lain sebagainya. Di dalam satu paket itu ada banyak program. Salah satunya adalah Microsoft PowerPoint. Kemudian apa manfaat atau fungsi dari Microsoft PowerPoint ini? Yang pertama adalah memudahkan atau mengatur materi yang tidak disampaikan. Karena fungsi aplikasi ini adalah untuk membuat slide presentasi, sehingga slide presentasi nanti bisa terlihat lebih menarik, kemudian materi yang disampaikan itu menjadi simple. Jadi tidak semuanya harus kita ketik di PowerPoint ini, hanya poin-poin utamanya. Kemudian yang kedua adalah membuat audien lebih gampang memahami materi. Karena yang kita tulis adalah poin-poinnya saja, tentu nanti kita sebagai pemateri harus bisa menjelaskan secara runtut dan rinci dari pokok-pokok bahasan yang ditulis pada aplikasi PowerPoint, sehingga audien nanti lebih mudah untuk memahaminya. Bukan tulisan yang banyak seperti naskah cerita atau naskah drama itu, banyak cerita, banyak tulisan, tidak, tapi hanya poin-poinnya saja. Kemudian membuat penyajian materi menjadi lebih berkesan karena tampilannya yang menarik, desainnya yang bagus, sehingga membuat audien itu menjadi nyaman dan berkesan dengan tampilan yang sudah kita buat. Yang kedua, menu dalam aplikasi PowerPoint. Secara garis besar nanti ada file home, ya, di sini ada file home, insert, design, transition, animation, slideshow, sampai dengan view. Menu-menu ini nanti bisa kita gunakan untuk memformat naskah atau pokok bahasan yang kita tulis di sini. Mau kita buat seperti apa slide kita nanti, di sini tempatnya. Mungkin jenis tulisan, jenis huruf, jenis ukuran huruf, memasukkan gambar, tabel, diagram, dan sebagainya. Nanti di sini menu-menu yang bisa kita gunakan. Kemudian ada desain, ini tampilannya untuk background ini, kemudian transition, ya. Jadi banyak pilihan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, keunggulan dari Microsoft PowerPoint adalah dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang canggih. Jadi seandainya nanti kita bisa memanfaatkan PowerPoint ini dengan baik, hasilnya bisa hampir sama dengan Macromedia Flash. Tentu tidak bisa menyamai ya, karena ini adalah aplikasi yang berbeda, tetapi minimal bisa hampir setara dengan PowerPoint. Maka gunakan semaksimal mungkin tool-tool, alat-alat yang terdapat pada Microsoft PowerPoint. Kemudian yang berikutnya adalah animasi yang disediakan bervariasi. Nah, tadi yang di atas saya sampaikan. Di sini ada transition dan animation. Di sini adalah dua menu utama yang bisa kita gunakan untuk memberikan efek animasi yang bagus.
Kemudian dapat mempercepat pekerjaan. Ya, karena aplikasi ini menyampaikan presentasi, fungsinya adalah untuk menyampaikan presentasi, maka ketika yang ditulis adalah poin-poinnya, maka nanti bisa mempercepat pekerjaan kita. Kemudian yang berikutnya, mengatur dan mencetak slide dengan lebih efektif. Tampilan yang tersedia ini menjadi tampilan yang bagus. Kemudian tampilan ini juga bisa dicetak sehingga tidak hanya dalam bentuk file, tetapi bisa juga hard copy atau bukan soft copy, tapi hard copy, sehingga ketika dicetak juga bisa. Kemudian mudah dioperasikan. Aplikasi paket Microsoft kebanyakan didesain dengan tampilan yang user friendly, ya, tampilan yang mudah dipahami. Tool-tool, menu-menu ditata sedemikian rupa sehingga mudah dicari, mudah dipakai. Nama-namanya juga dalam bentuk bahasa Inggris yang saya kira juga mudah dioperasikan, sehingga aplikasi PowerPoint ini lebih mudah dioperasikan. Cara membuka aplikasi Microsoft PowerPoint. Ketika kita menggunakan aplikasi PowerPoint, cara yang bisa kita gunakan untuk buka adalah banyak cara sebenarnya, ya. Ini saya sebutkan salah satu. Nanti setelah ini saya contohkan bagaimana cara membuka aplikasi Microsoft PowerPoint. Yang pertama adalah klik pada tombol start, ya, jendela, ikon jendela seperti ini di pojok kiri bawah. Nah, ketika sudah kita klik tombol start ini, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika tampil seperti ini, silahkan ketik PowerPoint, ketik saja langsung, tidak usah tempatnya di mana, langsung diketik. Nanti muncul tanda petik seperti ini, akan langsung melihat tampilan search pada gambar di bawah. Nah, ketika kita ketik di sini, nanti otomatis di atas akan muncul Microsoft PowerPoint. Nah, ini bisa kita klik 2 kali, atau kita bisa klik sekali, kemudian kita enter. Ketika sudah muncul, nanti tampilan awalnya adalah seperti ini. Nah, seperti di awal tadi saya sampaikan, menu-menunya di sini, tool-toolnya juga di sini. Tampilan awalnya adalah seperti ini, hanya satu slide, ya. Halaman di dalam Microsoft Word itu disebut dengan slide. Tampilan awalnya satu slide. Ketika nanti kita mau menambah, tinggal klik ini, kemudian di enter saja. Ketika di enter, nanti otomatis akan tambah slide-nya. Berapa slide yang kita inginkan nanti di sini. Di samping ke kiri, ya, di samping kiri nanti muncul tampilan banyak slide. Berapa slide yang dibutuhkan? Ya, tergantung materi yang ingin disampaikan. Semakin banyak materi, otomatis semakin banyak slide yang disampaikan. Oke, hal-hal yang diperlukan dalam membuat slide presentasi. Yang pertama adalah menentukan fungsi slide presentasi. Presentasi kita ini akan kita gunakan untuk mempresentasikan apa, sehingga desainnya nanti akan menyesuaikan dengan desain slide presentasi yang materi yang kita sampaikan. Kemudian ilustrasi. Presentasi menggambarkan ide atau gagasan pokok dari materi yang kita sampaikan, sehingga kata-kata pokok atau kalimat-kalimat pokok harus tercermin di slide presentasi ini, sehingga nanti audiens bisa menjadi lebih fokus pada kata pokok itu. Kemudian kita nanti yang menjelaskan, kita menerangkan sehingga audiens menjadi jelas. Jadi tidak tulisan banyak di slide presentasi itu. Kemudian pemilihan desain dan warna. Nah, pemilihan desain dan warna ini juga harus kontras dan sesuai. Jangan sampai terkesan tidak pas dan tidak sesuai, ya. Karena desain tampilannya apa, warnanya apa, harus sesuai dan matching, sehingga ketika audiens melihat tampilan dari slide presentasi kita itu, oh bagus, slide-nya sudah terlihat bagus dengan perpaduan warna dan desain. Kemudian pemilihan font. Font ini juga penting, jadi tidak semua font itu baik untuk digunakan presentasi. Font-font yang cenderung artistik, banyak lekuk dan lain sebagainya, itu cenderung untuk susah dibaca. Audiens perlu konsentrasi untuk membaca, maka gunakan font yang formal saja, yang biasa, misalkan Calibri,
Arial, Time New Roman, atau yang lain yang sekiranya ketika orang melihat sekali lihat saja sudah bisa membaca, tidak perlu tulis Latin, tulis dosen-dosen yang artistik lainnya. Nanti akan membuat audien menjadi jenuh karena harus membaca berulang kali untuk memahami pesan yang ingin kita sampaikan. Oke, itu untuk materi kali ini tentang presentasi. Jadi setelah ini nanti kita praktekkan. Oke. Terus ya. Nah, oke. Di awal tadi yang saya sampaikan bagaimana cara membuka slide presentasi. Ini adalah tampilan awalnya desktop seperti ini. Ketika di desktop ada ikon PowerPoint, kalian tinggal klik 2 kali saja. Yang ini diklik 2 kali. Nah, muncul proses. Sudah muncul kan? Nah, ini di close saja ini. Muncul sama dengan yang tadi. Kalau di desktop tidak ada, tapi di sini ada. Nah, cari di sini. Kalau di sini ada, nah, ini ada ikon P. Ini berarti juga ikon Microsoft PowerPoint. Kalau di sini tinggal klik 1 kali saja. Itu juga sama, muncul lagi. Hasilnya sama. Kalau di desktop tidak ada, di bawah juga tidak ada, maka caranya adalah seperti yang di slide presentasi yang saya sampaikan tadi. Klik start. Ketika muncul tampilan seperti ini, kalian ketik saja PowerPoint. Nah, muncul yang ini. Diklik 1 kali, kemudian enter juga bisa, atau klik 2 kali. Munculnya sama. Nah, itu adalah langkah-langkah membuka aplikasi Microsoft PowerPoint. Nanti silakan gunakan maksimal tool-tool yang ada di sini. Nah, ini desain bisa kita pilih. Desainnya banyak. Ya, tampilannya menarik, silakan disesuaikan dengan tema yang akan kalian gunakan. Kemudian transition ini adalah untuk efek keluarnya slide. Nah, seperti ini. Nah, efeknya seperti apa? Satu transition untuk satu slide. Ketika ini ditambah, maka ini juga harus dikasih. Nah, jadi satu-satu. Kemudian ada animasi. Animasi digunakan untuk memberikan efek pada gambar yang ada di slide presentasi atau objek. Nah, silakan kalian bisa memaksimalkan tool-tool yang ada di sini sehingga nanti slide presentasi kalian menjadi lebih menarik. Caranya membuka sudah, caranya menggunakan tool-tool di sini juga sudah. Tampilannya hampir sama ya dengan Microsoft PowerPoint. Save juga seperti ini, cut-nya juga seperti ini, font-nya juga seperti ini. Total-nya hampir sama karena memang satu paket Microsoft Office itu desainnya biasanya hampir sama. Cuma ada beberapa penambahan tool yang spesifik ya, khusus untuk jenis aplikasi tertentu. Berarti PowerPoint nanti ada ketambahan seperti ini. Nanti kalau Excel cenderung tabel dan sebagainya. Tapi desain temanya hampir sama. Desain tata letak tool-tool ini hampir sama. Sehingga nanti kalian tidak usah bingung, menyesuaikan saja, dicari saja di sini tata letaknya. Sudah kita ketik, sudah kita edit, maka yang langkah berikutnya adalah menyimpan. Cara menyimpan pun hampir sama dengan yang di Microsoft Word kemarin ya. Ada save as. Kita ketik save, nanti juga di sini. Nah, di sini kita menentukan lokasi penyimpanan, kemudian kita beri nama file, kemudian kita save. Nama filenya apa? Usahakan untuk nama filenya adalah isi dari file itu apa. Kalau tentang misalkan tentang pembelajaran ya, pembelajaran, belakangnya baru namamu. Nah, kalau sudah disimpan. Oke, nanti di sini atasnya akan berubah. Pembelajaran namamu. Nah, ini sudah kita simpan. Kalau sudah disimpan, kita mau mengakhiri tampilan ini, tinggal klik tombol close saja. Nah, nanti akan kembali tampilan normal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Baik, sebelum saya akhiri, silahkan kalian kerjakan tugas di Google Meet
atau saya share di WA ya, biar cepat. Silakan dikerjakan dulu, saya beri waktu 5 menit, nanti langsung dikirim saja. Via Japri aja biar cepat ya, pakai WA. Baik, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai ya. Oke, sudah selesai. Jangan lupa yang absen, silakan absen. Untuk pembelajaran berikutnya, nanti kita masih membahas tentang presentasi efektif. Jadi presentasi yang baik itu bagaimana, cara-cara presentasi yang baik itu bagaimana, dan bagaimana cara membuat slide presentasi yang baik. Oke, terima kasih. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.